Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Dalam kesempatan video kali ini saya akan melakukan wawancara praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara praobservasi dengan Budian Nika Purnamasari, Sarjana Pendidikan, sebagai guru BK di SMK Negeri 2 Lamongan. Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budian. Selamat pagi, Budian. Mohon maaf saya mengganggu aktivitas jenengan sebagai guru di SMK Negeri 2 Lamongan. Mohon izin minta waktu kurang lebih 10 menit melakukan wawancara. Kemudian ada waktu. Ini ya terkait supervisi pembelajaran yang mana kemudian rutinitas melakukan sejak kapan dua tahun sebagai guru kami dalam aktivitas pembelajaran di kelas pastinya punya sudah rutinitas tiap hari. Cuman ini mohon izin terkait praktek atau aksi nyata supervisi pembelajaran di mana nanti tujuannya dari supervisi pembelajaran ini untuk mengetahui dan untuk melakukan monitoring maupun evaluasi saran pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh kami. Apakah kemudian berkenan untuk melakukan berarti berkenan ya nanti saya lakukan observasi pembelajaran di kelas nih. Terima kasih sudah kesempatan memberikan kepada saya. Nanti observasinya di kelas berapa? Siap di kelas 11 teknik instalasi listrik. Oke. Terima kasih. Ini kemudian untuk praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Budian, yaitu yang mana saya bertanya kepada Budian nanti tujuan pembelajarannya itu seperti apa ya akan dilakukan Budian nanti di kelas 11 ini nanti. Mandiri serta memiliki kompetensi sesuai dengan program keahlian yang mereka pilih Oh, gitu. di SMK. Oh gitu. Jadi tujuan Budian nanti yang berikutnya yaitu Budian bisa menggali ekspresi kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki masing-masing peserta didik, menjadikan potensi diri untuk meningkatkan kompetensi yang dipilih ya, termasuk instalasi teknik listrik, teknik instalasi listrik. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Budian, area pengembangan yang
Saya tidak masuk, langsung saya absen saja ya anak-anak ya. Ahmad Ramdan, Ahmad Rizal Ramadhani, Ahmad Farihin, Ahmad Nur Faris. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita exit terlebih dahulu ya. Tolong nanti saya kasih aba-aba, kita tepuk tangan, tepuk. Kalau tepuk siap, berarti tepuknya 2 kali. Kalau tepuknya tepuk malam, berarti 3 kali. Ya, saya pengen tahu kalian fokus apa tidak untuk menghadapi pelajaran di hari ini ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang. Ada yang bilang tepuk siang, satu ya. Seorang lagi ya, tepuk malam, tepuk pagi. Fokus ya, sekali lagi. Enggak, fokus sekali lagi ya. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang orientasi perguruan tinggi. Seperti yang saya tampilkan di sini, jalan yang mana? Ya, saya sebagai guru menunjukkan jalan untuk kalian. Setelah lulus dari sini, apakah ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau juga ada yang melanjutkan kerja? Tapi ini topik ininya nanti orientasi perguruan tinggi. Berarti anak-anak dalam beberapa pilihan yang akan kalian pilih. Misalkan ke jenjang diploma. Diploma itu terdiri dari diploma apa saja anak-anak? Diploma 1 itu perkuliahan yang hanya ditempuh selama 1 tahun saja. Biasanya kalau diploma itu ada yang langsung bekerja, yaitu saya akan memberi pertanyaan kepada satu anak yang saya pilih. Agus ya, Agus, harapan kamu setelah lulus dari SMK Negeri 2 Lamongan itu apa? Harapan saya setelah lulus saya ingin bekerja di kereta api Indonesia. Oh, harapan kamu setelah lulus ingin bekerja di kereta api Indonesia. Berarti tidak ada keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu? Itu sebenarnya ada Bu, cuma ya ingin mencoba lagi. Ya, terima kasih jawabannya Agus. Selanjutnya Adit, harapan kamu setelah lulus dari SMK? Kuliah. Kuliah. Ya. Rencananya kamu kuliah di mana? Indonesia. Di Indonesia. Mau ambil jurusan apa? Oh, masih dipikirkan. Berarti kamu ada rencana, sudah ada rencana untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Masalah jenjang perguruan tinggi yang akan kalian ambil nantinya ya namanya. Tolong, ini kelompoknya saya bagi 6-6 ya. Ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini anak-anak ya. Ya. Baik anak-anak, sebelum saya tutup pertemuan pada hari ini, saya akan membuka satu pertanyaan bagi kalian. Bagi yang mau bertanya, silakan. Siapa? Oke, Diki. Mau bertanya, apa perbedaannya politeknik sama universitas?
Oke, jadi begini, yang memiliki program studi yang beragam, baik ada ilmu pendidikan, sosial, ekonomi, sains, bahasa, sampai seni. Lalu universitas ya, jadi terdiri dari berbagai macam fakultas di dalamnya. Nah, sedangkan kalau politeknik perguruan tinggi yang berbeda dengan akademik, ada yang mengkhususkan dalam mencetak tenaga ahli atau profesional di bidang teknik. Ya, kebanyakan di politeknik ini nanti yang ikatan dinas itu masuk ke politeknik kebanyakan, tapi ada juga yang tidak. Ya, jadi seperti itu. Jadi apa ya, perbandingan materi yang diajarkan di politeknik sama di universitas itu berbeda. Politeknik itu lebih ke teori, lebih ke prakteknya, sama seperti SMK sama SMA dulu ya. Jadi kalau masuknya anak-anak, sekian cukup, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah ada pertanyaan lagi. Pertemuan pada kali ini saya tutup. Saya mohon maaf sebesarnya apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Walid selaku pengajar praktik saya dan kemudian rekan sejawat saya di SMK Negeri 2 Lamongan. Terkait pertemuan kali ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi, yang mana kemarin Budian sudah melakukan pembelajaran di kelas dengan saya sebagai observernya. Kemudian untuk tujuan kegiatan kali ini, percakapan pasca observasi kali ini, yakni untuk mengetahui saran maupun masukan terkait pembelajaran yang dilakukan oleh Budian kemarin. Dan sebagai pendamping saya di pendidikan guru penggerak, nantinya Pak Khalid selaku pengajar praktik juga akan memberikan masukan penilaian kepada saya sebagai observer. Kemudian untuk yang menjadi hambatan atau kendala ketika Budian kemarin memberikan pembelajaran di kelas itu apa saja yang dirasakan ketika di kelas? Kendala yang saya hadapi itu sulitnya mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Ya, sehingga pada sesi tanya jawab saya merasa sulit mengondisikan siswa karena ada beberapa siswa itu yang masih malu-malu menyampaikan jawaban atau pendapat dari mereka seperti tadi. Oh iya. Jadi ada yang kurang percaya diri juga. Jadi penguasaan kelasnya belum maksimal gitu Budian gitu. Kemudian terkait perasaan Budian setelah melakukan pembelajaran kemarin di kelas 10 TP bagaimana? Saya merasa senang. Alhamdulillah, senang. Bisa memotivasi belajar mereka juga ya, memberikan materi sesuai kebutuhan peserta didik yang saya ada di kelas 12 TP kemarin. Perasaan Budian lega, senang karena sudah bisa memberikan layanan klasikal ke kelas 10 TP, walaupun saya dampingi sebagai observer. Saya melihat kemarin Budian sedikit ada rasa gugup juga, mungkin tidak terbiasa ada orang lain di dalam kelas atau rekan sejawat, sehingga ada rasa gugup atau kurang enjoy gitu ya. Kemarin saya juga melihat seperti itu. Sempat pecah. Fokus pembelajarannya sempat terbagi begitu karena ada saya sebagai observer, tapi itu tidak mengurangi dari kualitas pembelajaran yang dilakukan Budian kepada siswa-siswa di kelas 10 TP kemarin. Ya, saya rasa kemarin pembelajaran yang dilakukan Budian di kelas sudah cukup baik karena sesuai dengan perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid.
Budian juga sudah melakukan kesempatan kepada murid untuk mengeluarkan pendapat maupun bertanya, dan itu juga memberikan hak-hak kepada murid untuk mengeluarkan pendapatnya. Kemudian Budian juga kemarin sudah menampilkan PowerPoint yang menarik sehingga anak itu lebih tertarik kepada produk pembelajaran yang dihasilkan oleh Budian. Jadi memang diferensiasi itu ada diferensi produk yang memang sebagai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu kan selain ada diferensi konten, kemudian proses, juga ada produk. Dan Budian kemarin juga membuat berdiferensi konten melalui video ya dan PowerPoint di pembelajaran itu luar biasa. Kemudian produknya yang dihasilkan anak-anak kemarin membuat mind map yang dikirim ke link grup WhatsApp kelas, luar biasa. Kemarin juga saya mengamati Budian sempat membagi kelompok juga di kelas. Kemarin satu kelompok berapa anak Budian kemarin? 4-5 anak gitu. Ya luar biasa. Jadi memang kriteria pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, produk juga sudah terlaksanakan, dan Budian sudah menerapkan kolaborasi dengan peserta didik dengan membuat diskusi kelompok gitu. Terus untuk rencana tindak lanjut ke depan, pengembangan diri yang Budian lakukan terhadap kualitas pembelajaran di kelas bagaimana? Untuk rencana depannya ya, proses pembinaan dari saya di tadi ya, saya akan lebih memaksimalkan layanan klasikal saya di dalam kelas, sehingga siswa yang saya bimbing di kelas nantinya akhirnya sama-sama bisa berhasil dan bisa sukses semuanya Pak. Itu. Jadi tidak ada kendala lagi, contohnya yang awalnya malu-malu, tidak berani mengungkapkan pendapat mereka, akhirnya mereka jadi berani. Itu adalah PR bagi saya tadi. Jadi harus saya benahi. Budian untuk rencana tindak lanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan berpusat pada murid untuk menggali potensi dari masing-masing pribadi murid untuk berbicara di kelas, mengungkapkan pendapat, berani bertanya maupun menjawab seperti itu, luar biasa. Cuman ada catatan dari saya selaku observer kepada Budian yang mana kemarin Budian sangat baik, runtut untuk pemberian materi sesuai dengan RPP yang diberikan kepada saya. Cuman karena waktu yang terbatas sehingga terasa terburu-buru ketika pembagian kelompok itu kurang maksimal, dan waktunya juga terlalu banyak habis di ice breaking di awal pembelajaran. Seperti itu catatan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan Budian atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih Budian untuk percakapan pasca observasi kali ini. Saya sampaikan terima kasih banyak sudah membantu saya. Sama-sama. Kemudian mungkin dari Pak Khalid selaku pengajar praktik saya memberikan suatu pernyataan untuk saya selaku observer dan kemudian ini selaku guru yang saya supervisi. Terima kasih atas kesempatannya Budian. Dari apa yang dengan tadi komunikasikan dengan Pak Abdi, saya kira cara Sofian mengajar sudah mengenal semua tentang organisasinya, KSE-nya sudah bagus. Hanya saja diperlukan untuk mengembangkan diri dengan agar dikembangkan. Dan untuk Mas Adi selaku CGP dan supervisornya, dari semua yang saya lakukan tadi, memberikan pertanyaan, memancing-mancing
pernyataan dari dia atau pertanyaan tersebut sudah tersampaikan semuanya. Jadi sudah bagus, apa yang jenengan lakukan ini sudah sesuai dan sudah dilakukan sesuai dengan 7 atau sampai 8 kriteria sesuai dengan prinsip. Jadi sudah bagus. Jadi hal seperti ini saya harap Pak Mas Adi bisa mengimbaskan kepada teman-teman yang lain bagaimana cara mengatasi masalah, bagaimana mengeluarkan masalah agar bisa dicarikan solusi. Jadi hal ini hanya kemudian ya, artinya Pak Rudi di sini, Pak Adi di sini bisa mengembangkan, mengetahui apa yang sama ini ke depan. Jadi sama bisa mengembangkan potensi diri. Ya, saya kira sudah cukup ya. Terima kasih Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Walid atas pernyataan maupun saran masukan kepada kami. Begitulah percakapan pasca observasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.